Komentar orang Thailand soal pemain keturunan campurannya yang bukan hanya darah tapi daging juga. Berikut ini komentarnya. Mari kita lihat pekerjaannya. Di Indonesia, kalau kamu melakukannya dan berhasil, lakukan saja. Thailand masih terjebak dengan kebanggaan menjadi pemimpin ASEAN. Nyonya Pang harus mendatangkan Judebel dan Elik Han. Mengapa mereka diam saja? Maukah kamu melepaskan Joy? Thailand harus mentransfer Crispin Biscioli. Kalau AFF kali ini ingin Erawan ikut juga. Saya ingin Anda menyeret Liontin Anda ke Indonesia dan Vietnam. Negara-negara yang banyak melakukan perpindahan kewarganegaraan karena sifatnya yang kurang baik, sehingga harus hidup seperti ini. Mendambakan kesuksesan. Akan konservatif biarkan orang Thailand yang sebenarnya bermain. Lucu sekali. Sepak bola sama sekali tidak berasal dari Thailand. Transfer naturalisasi mungkin bukan di Thailand karena di Thailand kita hanya punya saudara tiri, itu saja. Indonesia mempunyai pemain-pemain blasteran legendaris di Eropa seperti Robin van Persie, Ruud Gullit, Virgil van Dijk, Tijani Reijers, dan Frenkie de Jong. Jika tidak dipanggil ke timnas Belanda, apakah ada masalah jika dipanggil ke timnas Indonesia? Kami bangga hanya mempunyai anak separuh Thailand, tidak perlu pindah kewarganegaraan. Sangat setuju speedball harus cepat. Saat ini, negara-negara di ASEAN telah berkembang jauh. Saya pikir Thailand beruntung karena banyak keturunan campuran yang pernah atau sedang bermain di Eropa. Dan kecepatannya juga cukup bagus. Keturunan campuran Thailand sudah memiliki darah Thailand, dan ini lebih baik. Beberapa negara menggunakannya untuk mentransfer kewarganegaraan. Thailand tidak mentransfer saudara tirinya. Saya suka Indonesia pergi ke Piala Dunia dan saya tidak malu pada siapapun. Harus begini, ASEAN pasti mampu bersaing dengan Asia. Keturunan campuran saja tidak cukup, masih ada 2-3 orang yang hilang. Kalau semua datang, usahakan menang pasti. Terlalu banyak keturunan campuran dan di manakah ketayan? Nah, 50% orang Thailand, ini adalah darah mereka. Ditambah lagi, semua orang bisa berbahasa Thailand. Bukan Indonesia yang dinaturalisasi. Tidak ada satupun pemain yang bisa berbahasa Indonesia, dan mereka hanya memiliki 1% darah Indonesia. Haha. Dan orang Thailand tidak terlalu terikat dengan keturunan campuran bukan. Performa bagus dan darah murni Thailand akan masuk. Bukan berarti hanya ada keturunan campuran di tim nasional. Jadi apa namanya di Perancis? Hanya ada orang yang berimigrasi ke sini. Barang Thailand ini dianggap sangat bagus. Saya berharap Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia, saya beri kesempatan. 60 sedangkan untuk Thailand, Anda harus menunggu lebih lama. Ajan Ishii termasuk bintang Skandinavia. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan atau ini masalah naturalisasi? Setengah keturunan, mereka masih memiliki garis keturunan? Berikan pada Romoto. Membiarkan orang Thailand menikah dengan sebanyak 100 orang asing dan setidaknya satu anak bisa menjadi pemain sepak bola yang terampil. Ini adalah rencana untuk mengembangkan sepak bola Thailand menuju Piala Dunia dalam jangka panjang yang mungkin tampak konyol. Namun semakin jelas bahwa hal ini kemungkinan besar akan berhasil. Pemindah dan keturunan campuran, kebanggaan itu berbeda. Jika Thailand pindah ke warganegaraan, mintalah striker Buriram Bisoli dan Maichon. Cardoso terlebih dahulu meminta 2 orang untuk datang dan melihat apakah mereka bisa membantu timnas Thailand. Jika mendapatkan Bisoli, maka timnas Thailand akan menyelesaikan masalah tidak tajamnya tembakan. Maichon adalah pemain sepak bola yang besar dan belajar di Thailand. Rak Muang Thai harus ditransfer untuk bermain di tim muda Thailand. Coba pikirkan nama-nama dan penampilan para pemain timnas Indonesia yang bermain untuk timnas Thailand ini. Bagaimana perasaan kita? Pelatih memilih orang-orang dengan performa bagus. Semua rakyat Thailand punya hak. Keturunan campuran juga mempunyai hak. Di Eropa mereka berlari dan bermain, namun di Thailand mereka berjalan sedikit berbeda. Bagi saya, jika Thailand memang ada transfer, saya bisa menerimanya. Thai mendukung pemain lokal terlebih dahulu. Mengambil pemain yang bermain di Eropa dan menggabungkannya seperti ini bukanlah ide yang bagus. Filipina sudah pernah melakukannya dan belum berhasil. Separuh orang Indonesia bermain di 5 liga top Eropa, masih muda.
Tapi dia tidak bermain seperti yang dilakukan pemain setengah Thailand. Bagaimana dia bisa membuatnya bermain? Indonesia membuatnya mengikutinya. Saya pikir dia pergi ke Piala Dunia. Semangat! Cucu saya setengah Inggris. Berlatih bersama tim West Ham di usia 12 tahun, diharapkan mampu mengembangkan dirinya hingga terampil dan mendapatkan kontrak profesional. Saya berharap Indonesia bisa menguasai bola. Jika dia bisa melakukan ini akan menjadi kedua kalinya dia tampil di Piala Dunia. Kami adalah masyarakat ASEAN. Ini adalah transfer naturalisasi yang asli. Orang-orang keturunan murni Thailand tidak menggunakan orang asing untuk membantu mereka, seperti di banyak negara di Asia, misalnya, Tiongkok hanya memiliki pemain keturunan Brasil, tetapi tidak seperti itu. Singapura dulu menggunakan transfer untuk seluruh tim. Ini mungkin menjadi alasan mengapa kinerja Singapura buruk akhir-akhir ini. Indonesia sudah melakukan transfer agar bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun jika tidak berhasil maka pertandingan yang dinaturalisasi tersebut sepertinya tidak ada gunanya. Jika memang demikian maka kembalilah menggunakan pemain dari negara sendiri. Transfer seperti apa? Keturunan campuran tidak jelek. Namun jika Anda pindah ke warganegaraan, jangan lakukan itu. Ini seperti meremehkan atlet berkebangsaan sendiri. Itulah sejumlah komentar orang Thailand tentang pemain keturunan atau naturalisasinya. Kemarin Vietnam, sekarang giliran Thailand yang ikut-ikutan naturalisasi pemain, gak mau kalah dari Indo, hahaha. Gimana menurut kalian?